powernya tuh gapnya nih, daging lagi nih yang dihasilkan. Jadi YouTube, selamat datang di vlog Om Hobi. Pada vlog kali ini kami ingin menanyakan Om Turbo bagaimana caranya menaikkan tenaga Innova kami. Innova kami itu nggak pelan memang, cuma rasanya masih ada potensi di dalam mesin itu yang masih bisa ditingkatkan lagi untuk tenaganya. Oke, jadi untuk mengeksplor tenaga yang menurut Om Hobi itu masih ada, memang masih ada. Masih ada ya? Ya, salah satunya dengan caranya piggyback. Piggyback, oke. Jadi sedikit menipu Ecu agar bisa mendapatkan boost lebih gitu. Yes, kira-kiranya seperti itu. Tapi kami tidak ingin potong-potong kabel itu. Nih bikin masang piggyback itu akan ada potong-potong kabel, dicun lagi ya. Oke. Terus itu berbahaya. Nanti bisa kayak yang waktu berita pasang alat turbo yang itu di loh. Jawa Timur itu ya? Iya. Oke, jadi tidak semua piggyback itu zaman sekarang menggunakan metode potong, splice dan lain-lain. Jadi merusak apa yang ada di mobil ya. Jadi ada cara sekarang dengan cara yang sangat simpel. Jadi plug and play, benar-benar plug and play, kita cabut yang mesti dicabut, kita pasang yang mesti dipasang, tanpa merusak harness standarnya. Oh ya? Jadi boleh dibilang garansinya pun nggak hilang. Ini adalah Innova kami dan ini adalah Om Aldi. Yes, Om Aldi ini dari Race Chip. Race Chip. Nah, Race Chip ini membuat barang seperti yang kami bilang tadi. Dan khusus untuk Innova. Khusus untuk Innova. Mesin Innova lah, bisa dibilang. Mesin Innova ya. Barangnya seperti apa? Lihat dulu. Barang seperti ayo. Ini master technician kita, Hendrik. Kalau ada Hendrik pertanyaan teknis, dia bisa jawab. Ya. Jadi ini sebentar, suara motor. Ya, motor itu suaranya. Ya. Jadi ini Race Chip RS. Ini mid levelnya Race Chip, chip tuning. Di atas ini ada, di bawah ini juga masih ada. Cuma ini yang paling laku. Mid level. Mid level. Karena, cost to benefit ratio-nya yang paling bagus ini. Oke. Gitu. Jadi ini Race Chip, kemudian ada kabelnya juga. Ini otaknya nih. Di sini juga ada setelannya dari 0 sampai 6 untuk DRS. Kemudian kabelnya setiap Race Chip dapat kabel yang akan kita pasang ke mobil. Dan jadi ini khusus Innova. Ini khusus untuk Innova. Jadi semuanya, Fortuner bisa? Fortuner bisa karena mesinnya sama. Iya. Jadi semuanya plug and play. Oke. Nggak ada potong kabel. Masangnya hitungan kalau di Innova mungkin sekitar 5 menit udah selesai. 5 menit? 5 menit. Oke. Tinggal buka kita kabel. challenge. Kita challenge ya. Ayo. Siap? Siap. Challenge. Oke. Kita pasang di Innova kami. Engine cover buka. Masih panas sekali. Inilah isi di balik cover. Ya. Bagaimana nih? Sensornya apa aja nih? Yang dibuka, ini dulu nih. Oke. Nah. Oh, karet ini. Ini angkat. Oh, ya, biar lega ya. Terus lagi nih. Biar nggak ngebaret. Tangan nggak bisa masuk. Ya. Oke. Terus sensornya apa aja nih? Sensornya nih satu. Itu sensor apa? Map sensor. Ini map sensor. Nah, dua cam sensor. Cam sensor. Terus ada di belakang. Command rail sensor. Command rail sensor. Oke. Di sini nggak gitu kelihatan ya. Oke, silakan. Ini Innova tahun Lupa. 2016. 2016. Ini kami pakai mobil ini dari baru. Tugasnya sehari-hari itu sebenarnya nganterin anak Dari anak. sekolah, jemput dan lain-lain. Sebenarnya nggak butuh amat tenaga besar. Betul. Tapi apabila bisa dibesarkan, kenapa tidak? Iya betul. Apalagi kalau orang suka pakai kami suka turbo. Ya. Tidak ada yang pernah cukup kan? Ya. Benar, ini colok-colok. Colok. Tadi kabel ini kan langsung nempel ke sini. Ya. Sekarang kita Sekarang di bypass. begini. Ini. Itu juga. Pas lagi ya. Satu lagi yang di belakang. Di belakang. Agak susah ngelihatnya tapi bisa. Kalau pakai tangan nggak susah. Ya. Iya. Dirasain.
Jadi common rail itu yang ini kan ya, Hen, ya? Iya, di Nah, ujungnya. iya, Ya, jadi ada pipa common rail, Ya. di ujung sebelah sananya tuh ada satu soket lagi. Oh. Common rail pressure-nya. Ujung blok mesin sono. Ini Pinggir kan? Ya, ini pipa-pipa ini nih. Heeh. Ini semua nempel di dalam satu pipa. Pipa gede itu yang dibilangnya common rail. Oke. Makanya dibilang common rail kan karena semuanya ini berada di satu common pipe Iya, nih. iya. Nah, di ujung sebelah sananya itu ada satu soket yang dibilangnya soket common rail. Nah, soket common rail itu yang nentuin pressure yang ada di dalam ya. si common rail sendiri. Kalau diesel pada dasarnya sih memang untuk naikin mesin, naikin tenaga itu debit solarnya akan digedein. Iya, tinggal solarnya aja dibanyakin solar. Diesel, minyak dieselnya. Diesel fuel. Diesel fuelnya digedein. Kalau di Fortuner, karena ruang mesinnya lebih lega, posisi ini nih, ini juga agak mundur sedikit. Jadi lebih enak. Lebih enak, jauh lebih cepat. Oke, kabel sudah terpasang semua nih ya. Nah, jadi ini juga ada namanya bypass modulnya. Bypass modul. Ya, jadi ini soketnya race chip. Nah, misalnya race chip suatu saat lagi nggak mau pakai atau gimana, bisa kita masukin bypass modul begini. Nah, ini mobil keadaan standar kalau seperti ini. Nah, tapi kalau pasangin race chip, Mappingnya. Itu nomor 6 apa? ini Mappingnya. mappingnya. Nah. Jadi ini setiap untuk RS tuh ada 6 mapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mapping ini bisa beda-beda. Bisa artinya ada yang mapping untuk ekonomi atau yang power, tapi biasanya kalau kita untuk naik di 5, 6 ini pasti cari power. Oke. 6 yang maksimumnya. Ya. Nah, tercolok. Ininya taruh mana? Biasanya kalau sini. Diikat pakai kabel tahan. Oke. Jadi ini nggak sembarang barang ya, ini buatan Jerman. Buatan Jerman. 100% merek Jerman dan barangnya 100% buatan Jerman. Di yang ngecun Jerman juga apa Yang nggak? ngecun Jerman. Oh, Jerman juga Yang ngecun. ngecun Jerman. Jadi kalau misalnya kita di sini di Indonesia kadang-kadang kan ada mobil yang mungkin ECU-nya beda dibanding Eropa segala macam. Ya. Yang kita lakukan adalah misalnya ada mobil baru nih, kita colok, wah kok hasilnya nggak sebagus yang diperkirakan. Ya. Terus habis itu kita ngobrol sama engineer di Jerman. Kita biasanya logging sambil pasang modulnya, kita logging, kita kirim file loggingnya ke sana, terus mereka akan lihat mana yang perlu disempurnakan untuk pasar Indonesia. Oke, oke. Kalau pas servis, ketahuan nggak? Bisa kelihatan. Secara Kelihatan. fisik bisa kelihatan. Kecuali kalau dicopot. Kecuali kalau dicopot. Kalau dicopot berarti kan kabel-kabelnya semuanya harus dicopot. Dan itu kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk utak-utik ringan, sebenarnya nggak susah. Gampang, iya. Gampang. Yang penting tahu soketnya di mana. Iya. Karena memang banyak pertanyaan orang, sebenarnya modifikasi seperti ini akan mempengaruhi garansi nggak? Semua modifikasi kalau misalnya kita klaim garansi pasti akan mempengaruhi. Betul, makanya. Beda kan, pelek ukuran sama, offset sama, berat sama, tapi peleknya aftermarket. Iya. Terus kita mau klaim mengenai suspensi, pasti yang pertama disalahin peleknya. Peleknya. Betul. Selesai. Stock look. Ya. Ini sleeper engine. Slipper. Ini barangnya. Race chipnya. Saatnya mencoba. Jadi Om Aldi ini sebenarnya adalah seorang pembalap. Seorang pembalap. Ya. Pembalap apa? Terakhir balap apa, Om? Saya terakhir balap Ferrari Challenge 488 Challenge. Ferrari 488. Aduh. Asia Pasifik. Asia Pasifik ya. Coba ini RPM 1500 Evo. Oke. Beda Isi. dong. Ya, itu baru terasa. Ini kedua RPM 1500 juga agak nanjak. Oke, ya isi. Kalau bahasanya anak dulu, jam bakarnya ada. Jam bakarnya ada. Ini kan kemungkinan ya kalau mobil turbo tuning yang sifatnya remap, tapi ini bukan remap ya. Iya. Ini sifatnya piggyback. Ini piggyback betul. Itu biasanya meningkatkan boost ya. Boost turbo. Betul. Nah, memang mesin-mesin berturbo khususnya dia kan pasti dia kasih range bisa sampai seberapa mesin itu dinaikkan Dinaikkan boostnya. ya.
Nah, kalau ini gimana? Apakah batas aman atau gimana? Ada batas aman karena justru bedanya race chip di sini. Kembali lagi, ini pemakaiannya untuk pemakaian mobil harian. Ya. Jadi yang kita kejar bukan boost maksimum, tapi kita pakai ruang tersisa dari yang dikasih sama pabrik untuk toleransi. Nah, ini biasanya dijaga sama, kalau kita bilangnya check engine. Kalau sudah hampir menyentuh batas toleransi, kemudian mobil akan masuk ke safe mode, check engine nyala, supaya nggak bisa lebih lagi. Untuk apa? Untuk melindungi komponen. Nah, jadi race chip tidak mematikan tuh feature ini nih, feature safety ini. Karena safety-nya ada, makanya kalau race chip cuma bisa powernya itu naiknya terbatas. Terbatas untuk keamanan, tapi tetap terasa. Jadi kita nggak akan berani jual barang yang kalau misalnya rasanya cuma feeling, tapi aman gitu. Kita juga pengen kalau orang pakai, perbedaannya terasa cuma aman. Gitu. Nah, terasa kan tadi udah terasa. Nah, tapi kami tidak suka merasakan pakai feeling. Kami lebih suka pakai data. Nah. Sekarang sampai di tempat dyno. Hari ini di Jakarta 40 derajat Celcius. Luar biasa. Ini kami sekarang kembali lagi bersama Om Turbo. Kita ingin tahu berapa kenaikan horsepower-nya. Terasa naik, tapi kami ingin tahu. Jadi mobil ini sudah distandarkan lagi piggyback ya. Jadi seakan-akan tidak pakai piggyback sama sekali. Jadi seperti standar, sama seperti standar. Kita cek dulu standarnya berapa horsepower sekarang. Ini cuma perbandingan sebelum dipasang standar seperti ini, dan setelah dipasang berapa horsepower. Peningkatannya. Torsinya juga penting. Ini barusan ditempel suatu alat. Ini adalah pembacaan untuk vakum atau boost agar bisa terekam di komputer. Biar kita tahu boostnya berapa sebelum mengaktifkan piggybacknya dan setelahnya nanti risi berapa. Karena ini mesin diesel, jadi tidak ada vakum sama sekali. Hanya pembacaan plus aja, adanya boost doang. Bisa vakum kalau sensor udara mampet. Oh iya, karena dia tidak pakai throttle body. Memang suatu tantangan selalu untuk tes dyno pada mobil automatic transmission, apalagi yang konvensional seperti ini. Kalau nginjek gasnya kedalaman, jadi kick down. Kalau nggak diinjek kedalaman, jadi nggak tahu power maksimalnya berapa. Wah, serba salah ya Om. Jadi Innova itu walaupun ada manual mode-nya, kalau kedalaman injek gasnya ya tetap kick down, dia akan nurunin gigi juga. Agak semi manual kali ya. Ini gimana? Selesai Om? Udah? Oke. Ini adalah hasil sebelum piggyback aktif. Berapa horsepower Om? Maksimalnya, ini di roda ya? Di roda maksimal ada di... Itu angkanya di bawah. Oh, di bawah ada. Merah. 115 horsepower di roda. Kalau ini mobil rear wheel drive berarti di mesin masa sekitar berapa? 150, 160. Tanya ahlinya. 150-an. 150-an. Anyway, kita patokannya ini aja. Di roda 115 horsepower dan torsinya 210 Nm. Besar juga ya? Ini ya? 210,297 Nm di roda. Boleh juga nih standarnya. Kami suka turbo. Boost maksimal pada Innova standar 111 kPa yang berarti 1,1 bar. Mana sih grafik busnya? Yang biru. Oh iya ini. Di sini. Di RPM. Wow. Rendah juga RPM spoolingnya. Ya, itu bukan RPM, itu running time. Oh, ini running time. RPM 2500 ya. Udah ngeboost maksimal deh. Ayo kita piggyback-kan
bypassnya kita copot, dipasang lagi device-nya. Selesai? Udah aktif ini sekarang piggyback? Bisa langsung hidupin apa nunggu sebentar? Langsung hidupin aja. Nah, ini adalah hasilnya. Ini run pertama adalah tidak memakai piggyback, run kedua memakai piggyback. Yang paling bawah ini adalah boost. Boost itu dari 1,15 bar. Ini KPA convert ke bar kurang lebih begitu. 1,15 menjadi 1,3 bar. Nggak signifikan kenaikannya. Tapi power yang dihasilkan itu adalah 114,9 kita bulatkan 115 horsepower di roda menjadi 128,6 di roda. Itu berarti naik sekitar 13 horsepower. Naik 13 horsepower. Kemudian torsinya dari 219 foot-pound itu menjadi 297 Newton meter menjadi 325 Newton meter. 240 pound feet adalah 325 Newton meter. Luar biasa, luar biasa. Dan yang kami tenang itu adalah peningkatan boostnya itu cuma beda 0,15 bar. Jadi nggak banyak-banyak amat dan tenaganya cukup signifikan. Kalau dilihat grafiknya, yang paling atasnya adalah torsi. Nah, torsi maksimalnya yang tadinya di sini ya menjadi di sini. RPM-nya agak sedikit naik, tapi peningkatannya luar biasa tebelnya ini. Dagingnya lihat tuh. Ya kan selisihnya sebelum dan setelah. Nah, yang di bawah ini adalah ini boostnya. Boostnya meningkat dikit tapi agak rata peningkatannya. Nah, boost model mobil ini memang dia menurun boostnya. Yang di bawah ini adalah powernya. Nah, karena torsinya lebih besar, powernya tuh gapnya ini daging lagi nih yang dihasilkan. Lebih tebal. Ya, dan perlu diingat bahwa ini adalah pengukuran di roda, bukan di mesin. Kalau misalnya di mesin tuh angkanya jauh lebih tinggi lagi, sekitar 1,3 kali lagi. Oh. Nah, yang biasa kita lihat di brosur-brosur mobil itu adalah base horsepower, yang berarti ada di crankshaft-nya mesin, output mesin dari mesin, bukan dari ban. Sekitar 35%-an kali ya hilangnya ya. Ya, Om Rizky. Oh ya, Matic. 40 deh. 40%. Jadi dikali 1,4 kalinya. 1,4 kali. Nggak hampir 18 horsepower. Ya, tapi kan ini lagi-lagi hitung-hitungan yang asumsi. Asumsi Ya kan? kurang lebih. Biasanya sekian, biasanya sekian. Karena yang kita ukur wheel Horsepower. Tapi yang lebih akurat wheel sih. Kalau engine kan mesinnya harus dicopot dulu, baru ke dyno mesin. Alat ini harganya hanya 4,5 juta, kan luar biasa kan? Bisa meningkatkan performance segini dan sangat terasa juga perubahannya apabila kita nyetir. Apabila Anda ingin untuk Innova Anda atau untuk Fortuner Anda bisa pencet link yang ada di description di bawah atau yang ada di Simply Faster. Race Chip. Apabila Anda ingin langsung beli ke Motomobi. Ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia agar seluruh dunia tahu bahwa meningkatkan tenaga bisa semudah itu saja. Tinggal kontak ke Motomobi. Terima kasih telah menonton.